Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Munif, nomor urut 24, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang momentum. Momentum dan impuls. Yang pertama, momentum. Momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggerakkan atau menghentikan suatu benda, yaitu melalui besarnya gaya yang dibutuhkan. Dalam fisika, momentum didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda. Oleh karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga merupakan besaran vektor. Secara matematis, besarnya momentum dapat ditentukan dengan rumus berikut. P sama dengan M kali V. P adalah momentum benda dengan satuan kilogram meter per sekon. M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan suatu benda. Dengan demikian dapat diketahui bahwa arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, semakin besar pula momentumnya. Contoh soal. Suatu benda bermassa 40 gram bergerak dengan kecepatan 200 meter per sekon. Besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah diketahui M sama dengan 40 gram atau 4 kali 10 akar pangkat minus 2 kilogram. V atau kecepatan sama dengan 200 meter per sekon. Ditanyakan P. Seperti yang tadi dijelaskan di atas, rumus P adalah M kali V. Jadi M kali V adalah 4 kali 10 akar pangkat min 2 dikali 200 sama dengan 8 kg meter per sekon. Jadi besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah 8 km per sekon. Contoh soal kedua. Sebuah mobil bermassa 3 ton bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Besarnya momentum yang dimiliki mobil tersebut adalah diketahui massa sama dengan 3 ton atau 3 kali 10 akar pangkat 3. Kecepatan 36 km per jam jika dijadikan meter per sekon adalah 10. Ditanyakan P. P sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya 3 kg dikali 10 akar pangkat 3 dikalikan dengan kecepatan 10. Jadinya 30.000 kg meter per sekon. Jadi besarnya momentum yang dimiliki mobil tersebut adalah 30.000 kg meter per sekon. Pembahasan yang kedua yaitu impuls. Impuls merupakan gaya kontak sesaat atau gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu yang sangat singkat. Dalam fisika, impuls didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya dan selang waktu gaya bekerja pada benda. Secara matematis, besarnya impuls dapat ditentukan dengan rumus berikut. Impuls sama dengan F atau gaya kontak dan delta T selang waktu. Impuls biasa dilambangkan dengan Ns. Gaya kontak atau F dilambangkan dengan N dan delta T dilambangkan dengan sekon. Selain menggunakan persamaan di atas, besarnya impuls juga dapat dihitung dari luas daerah di bawah grafik hubungan antara gaya dan selang waktu. Hubungan momentum dan impuls. Impuls yang diberikan pada suatu benda akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum pada benda tersebut. Jadi saling ketergantungan. Untuk mengetahui hubungan antara impuls dan perubahan momentum, perhatikan penjabaran berikut. Seperti pada gambar, impuls sama dengan F kali delta T. F sama dengan M kali A,
Impuls sama dengan MA kali delta T. Impuls sama dengan M kurung V2 min V1 per delta T kurung tutup delta T. Impuls sama dengan M kurung buka V2 min V1. Impuls sama dengan delta P. Dari rumus di atas dapat ditentukan pula hubungan antara gaya kontak dan selang waktu seperti berikut. Impuls sama dengan delta P. Dapat juga dijabarkan menjadi F kali delta T sama dengan M kurang buka V2 atau kecepatan akhir benda dikurangi kecepatan awal benda. F sama dengan M atau massa kurang buka atau dikalikan dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi delta T. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin singkat selang waktunya, semakin besar gaya kontak yang bekerja pada suatu benda. Contoh soal. Bola kasti bermassa 150 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding dengan arah tegak lurus. Bola kasti menumbuk dinding selama 0,05 sekon dan dipantulkan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Besarnya gaya kontak antara bola dan dinding adalah diketahui. Yang pertama, massa. Massanya yaitu 150 gram. Dijadikan kilogram menjadi 0,15. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Dan kecepatan akhir adalah 8 meter per sekon dengan tanda minus dikarenakan berubah arah. Delta T sama dengan 0,05 S atau dapat dijabarkan sebagai 5 kali 10 akar pangkat minus 2 sekon. Ditanyakan F. Untuk penjabarannya seperti pada gambar berikut. Berdasarkan rumus hubungan antara gaya kontak dan selang waktu, maka diperoleh F sama dengan M F sama dengan M dikalikan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi delta T. Jika dimasukkan 0,15 dikali kurung buka minus 8 dikurangi minus 10 kurung tutup dibagi 5 kali 10 akar pangkat minus 2 sama dengan 0,15 dikali minus 18 dikali 10 akar pangkat 2 diper 5. Jawabannya adalah minus 54 Newton. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya berlawanan dengan arah bola. Jadi besarnya gaya kontak antara bola dan dinding adalah 54 N. Dengan tanda negatif berarti arahnya ke kiri. Contoh soal berikutnya, benda bermassa 0,75 kg bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Sebuah kayu pemukul memberikan gaya sehingga benda berbalik arah dengan kecepatan 24 meter per sekon. Jika waktu kontak antara benda dan kayu pemukul 0,01 sekon, maka besar gaya pemukul adalah, baik diketahuinya berarti massa sama dengan 0,75 kg sudah kilogram, kecepatan awal 12 meter per sekon, dan kecepatan akhir adalah 24 meter per sekon karena arahnya ke kiri menjadi minus. Delta T adalah 0,01 sekon atau 10 akar pangkat minus 2 dan ditanyakan adalah F. Berdasarkan rumus hubungan antara gaya kontak dan selang waktu, maka diperoleh sama seperti tadi, F sama dengan M massa dikalikan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi delta T. Jika dimasukkan angkanya menjadi 0,75 dikali minus 24 minus 12 dibagi 0,01 sama dengan 2700 Newton. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya berlawanan dengan arah benda. Jadi besar gaya pemukul yang bekerja pada benda adalah 2700 Newton dengan arahnya
ke kanan. Contoh soal nomor 5. Sebuah benda bermassa 250 gram bergerak dengan kecepatan minus 2 meter per sekon. Berdasarkan grafik berikut, besarnya kecepatan benda selama 1 sekon adalah, seperti yang terlihat pada grafik, diketahui massanya adalah 250 gram atau 1/4 kg. Bisa juga ditulis 0,25 dengan kecepatan awal minus 2 meter per sekon seperti pada grafik. Dan soal dengan delta T sama dengan 1 sekon dan Fk atau gaya kinetik 2 Newton. Dijawab. Untuk menjawab soal tersebut, gunakan hubungan antara impuls dan perubahan momentum benda. Impuls yang terjadi dapat dihitung berdasarkan luas daerah di bawah grafik hubungan antara gaya dan selang waktu. Berarti kita tinggal menghitung luas di bawah grafik. Luas grafik. Luas grafik adalah M dikali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jika dimasukkan rumusnya, setengah dikalikan 1 kalikan 2 atau luas grafik sama dengan 1/4 kecepatan akhir dikurangi minus 2 kecepatan awal. 1 sama dengan 1/4 dikalikan kecepatan akhir ditambah 2, 4-nya pindah ruas menjadi kecepatan akhir ditambah 2, dan jawaban terakhir yaitu kecepatan akhir sama 2 meter per sekon. Jadi besarnya kecepatan benda selama 1 sekon adalah 2 meter per sekon. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak benar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.